Jumpa lagi di Germas Channel Wisata Sehat Sepeda. Kali ini gue Germas akan mencoba eksplor 5 wisata paling favorit yang ada di Kota Bukit Tinggi, sebuah kota sejarah dan kota wisata yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan alam yang indah dan udara yang sangat sejuk. Wisata sehat dengan sepeda. Perjalanan akan kita mulai dari Novotel Bukit Tinggi ya guys, sebuah hotel yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi, hanya 200 meter dari Jam Gadang, Tenggara Kota, dan Pasar Atas. Hotel ini menawarkan sarapan pagi dengan aneka hidangan Minangkabau yang lezat, letak yang sangat strategis dan memiliki akses yang mudah ke tempat-tempat wisata menarik, menjadikan hotel ini sebagai pilihan yang sangat tepat jika Anda ingin berwisata dan bermalam di kota Bukit Tinggi. Halo guys, hari ini kita goes di Bukit Tinggi. Kita akan start di Jam Gadang guys. Dari hotel sekitar 200 meter jaraknya di Jam Gadang. Setelah itu kita akan ke Gua Jepang dan turun ke bawah ke lembah Nan Indah guys. Ikuti terus video Germas Wisata. Destinasi wisata kota Bukit Tinggi yang pertama adalah Jam Gadang. Jam Gadang mulai dibangun pada tahun 1926 atas inisiatif Hendrik Krulef Rockmaker, sekretaris kota atau Controller Vordekok pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajamangkuto dari Koto Gadang. Sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigi Ameh. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal Jam Gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur. Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap pada Jam Gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau yang disebut rumah gadang.
Destinasi wisata terfavorit kedua adalah Ngarai Siano. Ngarai Siano terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Siano Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Palupuh. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Memiliki jurang dengan kedalaman sekitar 100 meter dan lebar 200 meter. Jurang raksasa ini membentang sepanjang 15 km. Secara ilmu geologi, jurang dalam ini disebut sebagai bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang, atau yang disebut dengan patahan semangko. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dengan lembah yang hijau di antara dua tebing. Di dasar jurang mengalir Sungai Batang Siano yang airnya sangat jernih. Di sepanjang aliran Sungai Batang Siano masih banyak terdapat tumbuhan langka seperti Rafflesia dan berbagai jenis tumbuhan obat-obatan. Halo guys, kita sudah sampai di jalan menuju ke Tembok Cina guys. Kita berarti sekarang berada di RRC. Luar biasa ini guys. Ini ada villa guys, Padi Ecolodge. Jadi kalau anda penikmat indahnya wisata alam bisa juga nginap di sini guys. Oke, kita ke Tembok Cina guys, RRC. Destinasi wisata yang ketiga adalah Janjang Koto Gadang, atau disebut juga dengan Tembok Raksasa Cina versi Bukit Tinggi. Kini kamu nggak perlu jauh-jauh ke Cina buat menikmati tembok raksasa. Lantaran Provinsi Sumatera Barat memiliki wisata serupa yang nggak kalah megahnya. Wisata sehat dengan sepeda. Janjang Koto Gadang memiliki panjang trek 1,5 km saja. Soal keindahan, panorama alam di sekitar Janjang Koto Gadang masih sangat asri. Ditambah dengan udara sejuk khas Bukit Tinggi, menambah sensasi liburan yang gak terlupa bagi tiap wisatawan yang rela datang ke Janjang Koto Gadang. Halo guys, kita sudah berada di jembatan gantung Tembok Cina guys. Ini perjalanannya luar biasa guys. Dari sini kita ke Tiongkok, ke RC, habis ini kita ke Inggris. Ini luar biasa guys, pemandangan alamnya. Ada tanah yang berbatuan, di kiri ada, di kanan ada hilang guys. Kayak dikerok sama Mas Kiwil ini guys. Ini dia guys. Guys, kita berada di pintu masuk panorama guys. Dari sini kita masuk ke dalam, itu kita bisa melihat indahnya panorama Ngarai Siano guys. Dan di dalam lokasi ada gua Jepang, gua yang sangat lubang Jepang atau lubang Jepang kalau di sini biasanya guys. Kalau istilah di luar itu gua semuanya ada guys. Jadi kita masuk dari sini, nanti ada lubang Jepang dan juga ada keindahan Ngarai Siano. Luar biasa guys, ikutin terus video Mas Wisata, mantap. Destinasi wisata yang keempat adalah Lobang Jepang.
Lubang Jepang atau Lobang Jepang merupakan sebuah terowongan yang kini menjadi salah satu objek wisata di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lubang ini dahulunya adalah tempat perlindungan dan penyimpanan peralatan perang tentara Jepang sekitar tahun 1942. Sebagai objek wisata, Lobang Jepang memiliki keunikan tersendiri untuk dikunjungi. Terowongan ini panjangnya mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok dengan lebar 2 meter. Di dalam bunker tersebut terdapat beberapa ruangan, seperti ruang pengintaian, penyergapan, penjara, gudang senjata, dan lain-lain. Destinasi wisata yang kelima adalah Museum Perjuangan. Hai guys, ini kita berada di Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Ini luar biasa sejarahnya guys. Bagaimana dulu para pahlawan kita berjuang melawan para penjajah guys. Itu ada pesawat guys. Jadi sejarahnya luar biasa ini guys, mantap. Museum ini diresmikan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1973. Koleksi museum berhubungan dengan zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Lantas, di museum ini ada 8 jenis benda punya nilai sejarah patut untuk kita ketahui. 1. Pesawat terbang AT-16 Harvard tahun 1958. Digunakan dalam operasi penumpasan PRRI di Sumatera Barat. 2. Relief yang menceritakan perjuangan rakyat Sumatera Barat dan Riau sejak dahulu kala hingga zaman Orde Baru. 3. Senjata tradisional berupa sebuah pedang milik Datuk Putih atau Badia Sitengga zaman Padri. 4. Market Situjuah yang menggambarkan situasi pengepungan Lembah Situjuah, Kabupaten 50 Kota oleh Belanda pada masa itu. 5. Pesawat pemancar YBJ-6. Pemancar ini digunakan oleh rombongan Syafruddin Prawira Negara dalam pelariannya untuk berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di India pada zaman PDRI. Oke guys, itu dia tadi 5 destinasi wisata paling favorit di Kota Bukit Tinggi versi Germas Wisata. Nah, bagi Anda yang punya waktu dan kesempatan berwisata ke Kota Bukit Tinggi, jangan sampai terlewatkan ya guys. Dan agar channel ini dapat terus berkembang, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dadah!